Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar bersama tentang materi kita yang kedua, yaitu aku mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Maka marilah kita persiapkan diri, kita mulai pembelajaran kita di hari ini. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini, mari kita buka dengan doa ya. Lipat tangan, tutup mata, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pengetahuan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami agar dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memahami segala yang baik dan yang buruk, sehingga kami mampu menentukan hal terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Minggu yang lalu kita telah belajar bersama tentang materi kita yang pertama, yaitu aku tumbuh dan berkembang. Kita bersama-sama bersyukur anak-anak karena Tuhan menganugerahi kita pertumbuhan dan perkembangan yang baik hingga saat ini. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bersama materi kita yang kedua, yaitu aku mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Tujuan pembelajaran kali ini anak-anak supaya kita juga semakin memahami bahwa kemampuan kalian, kemampuan kita bersama untuk membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk itu adalah anugerah dari Allah. Sebagai awalan anak-anak, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sering melihat berita di televisi? Menurut kalian, yang diberitakan di televisi itu adalah contoh perbuatan baik atau perbuatan buruk anak-anak? Sebenarnya anak-anak, apakah yang dimaksud dengan perbuatan baik? Perbuatan baik itu adalah suatu perbuatan atau kelakuan seseorang yang dapat membuat orang lain tersenyum, gembira, ceria, bangga, bahagia, dan bahkan membuat orang lain bertepuk tangan atau memberikan pujian dari kelakuan yang kita buat. Contohnya apa anak-anak? Contohnya banyak sekali perbuatan baik, menolong teman, membantu ibu memasak, memberi sedekah, dan sebagainya. Sedangkan apa itu perbuatan buruk anak-anak? Perbuatan buruk ya kebalikan dari perbuatan yang baik tadi. Perbuatan yang buruk adalah kelakuan atau perbuatan kita yang akhirnya membuat orang lain celaka, tidak gembira, sedih, murung, bahkan terjadi suasana yang memecah belah, bertengkar, dan lain sebagainya. Bapak yakin kalian sudah bisa membedakan ya perbuatan baik atau perbuatan yang buruk. Anak-anak yang terkasih, Tuhan menghendaki kita untuk berbuat baik anak-anak, bukan berbuat yang buruk. Karena apa? Karena Tuhan ingin melihat kita semua itu bisa bahagia, bisa tersenyum, bisa ceria. Mungkin akhirnya banyak orang memuji apa yang kita buat karena itu adalah perbuatan yang baik. Tapi perlu diingat anak-anak, itu adalah kehendak Tuhan, yaitu supaya kita semua berbuat baik. Anak-anakku, untuk berbuat baik ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu bersikap jujur anak-anakku. Sikap jujur merupakan awal dari setiap perbuatan baik yang akan kita lakukan. Kalau kita tidak mempunyai sikap jujur, akan sangat sulit kita untuk berbuat baik. Nah, apakah sikap jujur itu anak-anak? Sikap jujur itu adalah sikap apa adanya anak-anak. Dengan bersikap jujur, berarti apa yang kalian katakan itu sesuai dengan kejadian yang sebenar-benarnya.
apa yang kalian katakan sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Di dalam sikap jujur juga ada yang namanya keterbukaan. Artinya kita tidak menutup-nutupi segala kelemahan atau kekurangan kita anak-anak. Dengan bersikap jujur, kita berusaha untuk membuat orang lain tersenyum anak-anak. Orang lain akhirnya juga percaya kepada kita karena kita adalah orang yang jujur. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, orang yang jujur tidak akan melukai orang lain. Orang yang jujur juga tidak akan membuat orang lain kecewa. Dan orang yang jujur akan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu berbuat baik. Maka itulah kuncinya anak-anakku, untuk bisa berbuat baik, orang harus jujur terlebih dahulu. Anak-anakku yang terkasih, dalam kitab suci ada banyak sekali contoh perbuatan baik yang dilakukan. Misalkan dalam perjanjian lama ada kisah tentang Ruth, seorang wanita cantik yang masih sangat muda, tetapi tidak mau meninggalkan mertuanya yang bernama Naomi meskipun suaminya sudah meninggal. Ada lagi kisah tentang Putri Esther yang meskipun sudah diangkat menjadi ratu, namun tidak mau melupakan bangsanya yang tertindas. Ada pula Yonatan, seorang pangeran putra Raja Saul yang selalu siap membantu Daud sahabatnya, padahal Daud itu dimusuhi oleh ayahnya sendiri. Sementara anak-anakku, dalam perjanjian baru ada suatu kisah yang diceritakan oleh Tuhan sendiri, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Kesimpulannya pada hari ini, Bapak ingin mengajak kalian, mari kita berbuat baik. Untuk berbuat baik, kita harus bisa bersikap jujur dulu. Baik anak-anakku, pembelajaran kita cukup sekian dulu ya. Mari kita tutup dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena telah Kau tunjukkan kepada kami perbuatan-perbuatan yang baik dan yang buruk. Bantulah kami agar dapat selalu berbuat baik kepada teman, guru, orang tua, dan saudara-saudari kami, sehingga dapat menjadi anak-anak-Mu yang Kau sayangi. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anakku dalam pembelajaran kita minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan berkah dalam.